Jurgen Klopp ngumumin pensiun dari dunia sepak bola di bulan Januari. Dan semua orang berhubungan dengan Liverpool langsung nangis bombay. Ini nggak heran, karena memang nggak ada pelatih yang lebih cocok untuk ngelatih Liverpool daripada Jurgen Klopp. Liverpool itu terkenal dengan fanbase-nya yang paling passionate. Dan ketemu pelatih yang sama-sama passionate, ini bisa-bisa jadi bom nuklir. Mungkin bisa dibilang Jurgen Klopp itu nggak sesukses Bob Paisley atau Bill Shankly. Jurgen Klopp itu cuma menangin Liga Inggris sekali, Liga Champion sekali. Gue nggak tahu zaman dulu itu kayak gimana, tapi kita harus ingat, dulu itu nggak ada Pep Guardiola. Kalau nggak ada Pep Guardiola, gue jamin Jurgen Klopp itu pasti nguasain Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini. Semuanya itu memang salahnya Pep Guardiola. Tapi sekian, buat orang yang romantis, memang bukan cuma jumlah trofi aja yang penting kok, tapi kenangannya. Di tahun 2018-2019, Jurgen Klopp dan Liverpool menjuarai Liga Champions dengan kemenangan yang menakjubkan atas Tottenham di laga final. Jujur semua orang Liverpool itu cuma ingat laga semifinal melawan Barcelona, ketinggal 3-0 dari leg pertama, dan di leg kedua langsung membalikkan keadaan jadi 4-0 di Anfield. Semua itu berkat atmosfer di Anfield dan juga cornernya Trent Alexander-Arnold. Messi dan Suarez DKK nggak ada jawabannya sama sekali dengan levelnya Liverpool saat itu. Semua pemain Liverpool itu udah kayak kesurupan. Cuma Jurgen Klopp aja yang bisa bikin Liverpool kayak begini. Dan juga di musim 2019-2020 Liverpool menjuarai Premier League dengan perbedaan 18 poin dari Man City yang sangat menakjubkan. Meskipun agak sedikit tercemar dengan musimnya Covid, tapi nggak ada yang peduli. Namanya juara Liga Inggris, tetap aja juara. Ini semua kenangan yang bagus. Tapi kita itu nggak tinggal di masa lalu, kita itu tinggalnya di masa kini. Dan di masa kini udah nggak ada Jurgen Klopp, dan sekarang udah ada pelatih barunya. Arne Slot yang dipilih Liverpool sebagai penggantinya Jurgen Klopp. Dan banyak yang bilang Slot itu sama berkarismanya dan juga memiliki skill komunikasi yang sama bagusnya dengan Jurgen Klopp. Ini sangat penting karena bagi Liverpool harus ada koneksi antara pelatih dan juga fanbase-nya. Karena siapa tahu fanbase-nya ini bisa aja jadi pemain ke-12 di momen penting. Dan dari pramusim Liverpool selama ini, itu udah kelihatan gaya permainannya Arne Slot dan Jurgen Klopp itu udah beda. Kalau Klopp itu kan lebih mainnya heavy metal ya, lebih lari dari ujung ke ujung. Tapi kalau sama si Slot ini, mereka tuh lebih main possession. Jadi lebih sabar, nahan possession, lebih ngoper-ngoper, lebih nunggu sampai momen yang tepat buat maju ke depan. Nah ini hal yang bagus, soalnya sama Jurgen Klopp itu ada beberapa kritikan. Karena dia itu mainnya terlalu heavy metal, lari ujung ke ujung, ini bisa menyebabkan pemainnya itu mengalami cedera terus. Nah itu juga salah satu alasan besar kenapa Liverpool kalah dari Man City sama Arsenal musim lalu. Itu karena Trent Alexander-Arnold itu absen dalam 16 laga. Robertson 21 laga. Jota 16. Szoboszlai 10. Salah 7 laga. Ini semua pemain-pemain kunci yang absen di masa-masa penting musim lalu. Dan juga ada beberapa pemain yang rentan cedera. Curtis Jones itu lebih sering nginep di rumah sakit. Kakinya Konate itu mungkin terbuat dari tisu kali. Pastinya pemain-pemain ini lebih lega ya main buat Slot karena mereka itu nggak disuruh lari ujung ke ujung. Mereka masih lari, mereka masih main bola, tapi lu tahu maksud gue. Sekarang itu Liverpool lebih sabar nahan possession, tahan bola sampai bener-bener kelihatan celah baru nyerang. Itu kelihatan dari laga melawan Real Betis, mereka pakai 2 pivot, yaitu Curtis Jones dan juga Wataru Endo. Dan juga 2 fullbacknya, Tsimikas dan Connor Bradley itu merapat ke tengah. Ini ciri khas possession game banget. Sebetulnya dari pramusim masih belum kelihatan jalan ya possession game ini. Tapi itu karena ya Liverpool masih ada absen beberapa pemain kuncinya. Slot aja bilang nggak ada striker, makanya dimainin Szoboszlai dan Harvey Elliott sebagai false nine. Nih, Mohamed Salah, kan kita tahu ya, dia itu suka mainnya direct. Dan permainannya Arne Slot ini mungkin ada dampaknya buat pemain asal Mesir ini.
Mohamed Salah itu sering ngandalin bola-bola lambung dari Trent Alexander-Arnold dan juga Virgil van Dijk. Salah kelihatannya botakin rambut supaya nambahin aerodinamisnya dia, supaya larinya lebih kenceng. Tapi kelihatannya di bawah Arne Slot mungkin nggak terlalu dipakai kali speednya. Sekarang kalau kita lagi ngomongin transfernya Liverpool, itu kedengarannya bunyi jangkrik ya. Soalnya memang dari zamannya Klopp, Liverpool itu memang terkenal nggak terlalu jor-joran beli pemain-pemain mahal. Sadio Mane dibeli 30 juta, Salah 44 juta, McAllister 35 juta. Paling cuma Virgil van Dijk aja yang paling mahal dengan harga 75 juta. Malah Darwin yang harganya 85 juta malah dianggap gagal di Liverpool. Ini ada argumen kalau Liverpool itu sebetulnya memang nggak perlu beli pemain-pemain mahal. Malah beli pemain mahal malah gagal. Beli pemain murah karena bisa di-develop sama Jurgen Klopp, akhirnya bisa jadi pemain bintang. Nah sekarang transfer ini kedengeran sepi banget sama Arne Slot. Tapi nggak usah khawatir, karena ternyata si Arne Slot ini juga punya sejarah ngedevelop pemain sama bagusnya kayak Jurgen Klopp. Contohnya strikernya Arne Slot di Feyenoord, Santiago Gimenez yang dibeli 6 juta dari Cruz Azul. Musim pertamanya di Eredivisie langsung mencetak 15 gol, di musim keduanya 23 gol. Bisa kelihatan ada buktinya di develop sama si Slot ini. Sebelum hengkang ke Feyenoord ini, dia itu bermain di Liga Meksiko. Dan di sana dia itu mencatat 1 gol dalam 4 laga. Dan conversion rate ini langsung naik menjadi 1 gol dalam 2 laga bersama Arne Slot di Feyenoord. Dan juga sebelumnya dia itu bukan tipe pemain striker yang melakukan high pressing. Tapi sekarang karena dibentuk oleh Slot, dia itu udah langsung jadi striker lebih modern. Yang gak cuma bisa mencetak gol, tapi juga bisa ngedefend dari depan. Dan sekarang harga pasarnya pun juga udah sekitar 100 juta euro. Ada juga Orkun Kokcu yang sering terdengar di bursa transfernya Liverpool karena memang sering dihubung-hubungkan dengan transfer ke Liverpool. Dari zaman akademi, dia ini memang alaminya itu sebetulnya nomor 10. Tapi Slot itu lihat sesuatu yang berbeda dari pemain ini. Dan dia langsung mentransisikan pemain ini langsung jadi ke nomor 6. Malah di posisi barunya ini dia langsung sukses. Karena dengan kreativitas alaminya, dia itu bisa jadi deep line playmaker. Itulah sejarahnya Arne Slot dalam mengembangkan pemain-pemainnya. Nah, ada beberapa pemain Liverpool yang bisa berkembang pesat bersama Arne Slot. Salah satunya adalah Alexis McAllister. Kita ketahui dari pramusim Liverpool kelihatannya bakal pakai 2 pivot, satunya itu udah pasti Alexis McAllister yang hebat banget dalam menahan possession, mencoba untuk memainkan possession game dari posisi dalam seperti ini. Dia itu kelihatannya lebih cocok dengan possession game-nya Arne Slot daripada heavy metal football-nya si Klopp. Kalau sama Klopp, dia itu jadi pemain jangkar, dia harus lari kiri kanan, maju belakang, dan juga operan-operannya itu lebih progresif. Tapi kalau sama si Slot ini, dia itu pasti permainannya lebih sabar, lebih dikasih waktu untuk lebih tenang, lebih membaca situasi, membaca permainan. Dan juga ada pemain kedua yang gue bilang akan meledak bersama Arne Slot. Karena Liverpool itu kelihatannya bakal pakai 2 pivot dan ada 1 midfielder yang bakal jadi nomor 10. Pertanyaannya, siapa yang jadi nomor 10 ini? Nah, pemain ini berasal Hungaria. Dia itu lebih sering dipakai sama Klopp itu sebagai box-to-box midfielder. Tapi kelihatannya kalau ada posisi luang di posisi nomor 10 seperti ini, kelihatannya Szoboszlai bisa mengambil kesempatan barunya ini. Karena Slot itu bisa mendevelop pemain dari satu posisi ke posisi barunya. Dan kita tahu Szoboszlai itu memang ada sejarah mencetak gol, antara itu dari luar kotak penalti, tendangan jarak jauh. Pokoknya dia kalau dimainin di posisi yang lebih maju, itu gue gak ragu lagi. Dia itu bisa menambahkan torehan golnya. Dan apalagi sebelumnya dia jadi box to box itu ada tanggung jawab buat ngedefend. Tapi sekarang di posisi nomor 10, pastinya tanggung jawab ini akan lebih berkurang dan pastinya ada keleluasaan buat lebih nyerang lagi. Dan juga ada Cody Gakpo. Gue bisa melihat masa depan yang cerah bersama Arne Slot. Pemain ini sebetulnya masih belum sukses bersama Jurgen Klopp, tapi dengan Arne Slot, mereka berdua ini sama-sama kewarganegaraannya itu dari Belanda. Bukannya mau coba rasis ya, tapi coba bayangin deh. Ada 2 orang itu sama-sama tinggal di luar negeri. Warga negaranya sama, tapi di luar negeri pastinya dia nyari temen yang senegara. Nah pastinya dari
komunikasinya itu lebih gampang. Dan nggak cuma dari warga negara aja, itu bisa dilihat dari possession game-nya. Dari possession game, itu kelihatannya si Gakpo malah lebih cocok daripada Darwin Nunes. Karena si Gakpo ini lebih suka ngejemput bola, lebih suka drop deeper ke midfield daripada Darwin Nunes yang sukanya lari ke belakang. Gakpo ini bisa memainkan perannya Bobby Firmino, dan gaya permainannya pun ini juga udah mendukung gaya possession game-nya Arne Slot yang pastinya lebih mengutamakan mengontrol tempo permainan. Jadi begitulah pengamatan saya mengenai Arne Slot di Liverpool. Kelihatannya possession game-nya itu masih butuh waktu untuk berjalan lagi dan masih menunggu beberapa pemain kuncinya itu balik dari masa-masa liburannya. Kalau kalian suka dengan konten ini, langsung klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.